Halo semuanya, berikut ini adalah video penjelasan mengenai penyakit yang sedang mewabah, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Kenapa sih kita harus di rumah aja? Yang pertama, ketika seseorang itu kontak dengan apapun yang bisa terinfeksi dengan COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus, maka orang tersebut harus diperiksa selama 14 hari. Dan jika tidak terjadi apa-apa, maka orang tersebut dikatakan aman. Yang kedua, di rumah aja selama 14 hari dapat memotong penularan rantai coronavirus. Hal itu akan berhasil jika semua orang tetap berada di rumah dan tidak membantah. Yang ketiga, kita gunakan waktu 14 hari tersebut untuk saling memantau, dan jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala yang menyerupai dengan coronavirus atau COVID-19, maka orang tersebut harus segera ditangani dan penularannya stop di kamu aja, karena orang tersebut tidak kontak dengan orang lain selama 14 hari. Perjalanan alamiah penyakit terdapat 5 fase. Fase yang pertama yaitu fase prepatogenesis, di mana sudah terdapat interaksi antara host, agent, dan environment, namun belum menimbulkan kerusakan pada host. Contohnya, pada saat kita di keramaian, lalu secara tidak sengaja orang di samping kita batuk, dan secara tidak terduga droplet dari orang tersebut terdapat virus COVID-19 yang dimana mengenai tubuh kita. Fase yang kedua, fase patogenesis, di mana sudah ada kerusakan pada host. Pada COVID-19 sendiri, masa inkubasinya hingga 14 hari. Artinya, jika seseorang terpapar virus ini, maka hari pertama hingga hari ke-14 gejalanya baru muncul. Ingat, hingga. Jadi tidak menutup kemungkinan pada hari ke-7 atau hari ke-8 atau ke-9 baru muncul gejalanya. Fase yang ketiga ialah masa awal penyakit, yaitu di mana seseorang sudah terdapat gejala. Gejala dari COVID-19 sendiri itu seperti demam di atas 38 derajat, lalu batuk, pilek, dan pusing. Keempat, masa penyakit lanjut, di mana gejala yang ditimbulkan semakin parah, namun tergantung pada sistem imun masing-masing individu. Yang kelima, masa akhir penyakit, di mana kondisinya berangsur-angsur semakin membaik. Di mana kondisi imun seseorang tersebut baik atau bagus, maka kondisinya akan berangsur-angsur sembuh. Namun, jika imunnya turun atau kurang bagus, maka bisa terjadi komplikasi seperti bronkitis, pneumonia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pencegahan COVID-19 atau coronavirus yaitu dengan cara sering-sering membersihkan tangan menggunakan sabun dan air atau yang berbasis alkohol. Jangan sering menyentuh mata, hidung, atau mulut menggunakan tangan, karena kita tidak pernah tahu yang telah kita sentuh menggunakan tangan kita ini mungkin saja telah terkontaminasi oleh virus dan bakteri. Sering-sering berolahraga, makan makanan yang bergizi juga seimbang, banyak-banyak minum air putih, juga menghindari keramaian. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang yang sedang batuk atau pilek, menghindari makan daging yang kurang matang, dan yang paling penting yaitu dengan menghindari mengunjungi tempat yang telah terjangkit oleh COVID-19 atau coronavirus. Resiko terbesar dari coronavirus atau COVID-19 adalah kematian. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami pernafasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa melakukan perawatan khusus. Orang yang lebih tua dan orang yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker mungkin lebih mengembangkan penyakit serius sehingga menyebabkan kematian. Resiko terkena COVID-19 tanpa gejala sama sekali sangat rendah, namun banyak orang dengan COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, terutama pada tahap awal penyakit yang memungkinkan untuk terkena COVID-19 dari seseorang, misalnya hanya batuk ringan dan tidak merasa sakit. WHO sedang menilai penelitian yang sedang berlangsung pada periode transmisi COVID-19 dan akan terus berbagi temuan baru.
sementara kita masih belajar tentang bagaimana COVID-19 mempengaruhi orang tua, orang yang memiliki masalah medis, atau orang yang mempunyai penyakit riwayat sebelumnya seperti tadi dijelaskan, yaitu memiliki penyakit kardiovaskuler, memiliki kanker, memiliki diabetes, memiliki penyakit kronis, mungkin tampaknya lebih serius dibanding dengan orang normal atau orang yang belum terinfeksi. Untuk menghindari penularan dari COVID-19 itu sendiri, tenaga medis atau tenaga kesehatan memerlukan alat pelindung diri atau yang biasa disingkat APD. APD sendiri ialah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kelengkapan APD yang pada umumnya digunakan oleh tenaga medis atau kesehatan ialah yang pertama, surgical cap, yang kedua, surgical mask, yang ketiga, full face respiratory protection atau GOGLS, yang keempat, gloves, yang kelima, disposable medical protective suit, yang terakhir, sepatu boot. Cuci tangan dengan air dan sabun adalah salah satu tindakan pencegahan penularan penyakit melalui tangan, yang dimana caranya adalah pertama dengan membasahi tangan dengan air, kemudian diberi sabun. Setelah itu gosok telapak tangan dengan sabun, kemudian sela-sela jari, setelah itu punggung tangan, setelah itu ibu jari, lalu gerakan mengunci, kemudian membersihkan kuku, kemudian pergelangan, lalu bilas dengan air kembali. Kapan saja waktu yang tepat untuk mencuci tangan? Pertama sebelum makan pastinya, kemudian kedua sebelum dan setelah menyiapkan makanan, kemudian sebelum dan setelah merawat orang sakit, dan setelah bersin dan batuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai social distancing dan physical distancing. Social distancing adalah menjaga jarak sosial dan physical distancing adalah menjaga jarak fisik. Sehingga WHO menetapkan kata-kata dari social distancing menjadi physical distancing yang lebih kepada diri kita sendiri. Cara-caranya seperti jauhi kerumunan. Yang kedua, kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Yang ketiga, meminimalisir bersentuhan, berdekatan dengan orang lain. Yang keempat, usahakan berjemur di bawah sinar matahari. Yang kelima, pastikan sirkulasi udara baik sehingga terhindar dari ruangan yang lembab. Yang keenam, tunda kegiatan massal seperti arisan, reuni, dan sebagainya. Jadi, kedua-duanya memiliki fungsi yang sama, yaitu menekan jumlah penyebaran pada virus-virus COVID-19 atau virus corona. Begitu. Halo, perkenalkan nama saya Tiara. Di sini saya ingin menjelaskan kurva penyebaran virus corona. Saya mengutip dari YouTube ini dan saya akan menjelaskan dalam bentuk video seperti ini. Terima kasih, selamat menonton. Lalu saya telah menemukan satu sumber lagi dari organisasi Our World in Data yang berjudul Coronavirus Disease or COVID-19 Statistics and Research yang ditulis oleh Max Russer, Hannah Ricci, dan Esteban Ortiz Ospina. Nah, bisa kita lihat kurvanya. Nah, itu yang berwarna kuning adalah pengembangan pandemi tanpa langkah-langkah yang memperlambat laju infeksi. Bisa kita lihat bahwa sangat signifikan. Lalu ada yang berwarna ungu adalah pengembangan pandemi dengan langkah-langkah yang memperlambat tingkat infeksi lebih awal setelah wabah. Lalu yang bawah sendiri garis putus-putus bisa kita lihat adalah kapasitas dari sistem kesehatan yang ada jumlah dokter, suster, ataupun perawat, lalu tempat tidur rumah sakit, perawatan intensif, dan lain-lain. Dan faktor ini dapat berubah saat atau selama epidemi itu berlangsung. Terima kasih, sekian. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari bersama-sama kita melawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home.
kita sama-sama lawan coronavirus dengan stay at home. Mari lawan corona dengan stay at home. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana resiko orang yang terkena virus corona saat di publik. Berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segitiga epidemiologi pada kasus corona. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu segitiga epidemiologi. Segitiga epidemiologi adalah segitiga yang dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanannya suatu penyakit. Faktor yang pertama yaitu agent atau penyebab penyakit. Yang kedua adalah host. Host adalah tempat persinggahan penyakit seperti kita, manusia. Dan environment atau lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi cepat lambatnya perjalanan suatu penyakit itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai segitiga epidemiologi pada kasus corona. Pertama-tama, ini adalah segitiga epidemiologi dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, segitiga epidemiologi di sini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menimbulkan suatu penyakit. Tetapi pada kasus corona, segitiga epidemiologi berubah seperti ini. Mengapa? Karena A tadi adalah agent, yaitu mengalami peningkatan kemampuan agen untuk menginfeksi manusia, dipengaruhi oleh perubahan virus corona itu sendiri, mengakibatkan kekebalan si host atau manusia pejamu menjadi tidak efektif. Tetapi di sini lingkungan tidak berpengaruh pada kasus corona ini sendiri, sehingga dalam konsep jungkat-jungkit itu sendiri yang berat atau yang banyak dia akan turun sehingga akan mempengaruhi si hostnya itu sendiri di segitiga epidemiologi ini. Begitu. Terima kasih.